dan juga ada ciri khusus yang bersifat tertutup. Ini fungsinya mungkin untuk pengaman, jadi khusus untuk bidang-bidang forensik ya, mungkin yang bisa melihat ciri khusus tersebut. Halo, kembali lagi nih di YouTube channel Dorando Konsultan. Video kali ini masih akan melanjutkan pembahasan materi biaya materai yang sebelumnya telah kita berikan di video pertama dan video kedua. Ini akan melengkapi penjelasan mengenai biaya materai dari video-video tersebut. Di sini akan saya jelaskan yang pertama ini adalah pemateraian kemudian ya, di mana pemateraian kemudian ini adalah termasuk semacam pelunasan biaya materai yang nantinya tidak atau kurang dibayar, yaitu bisa melalui dengan surat ketetapan atau dengan pihak atau subjek biaya materai tersebut yang akan melunasinya sendiri. Nah, di sini pemeteraian kemudian yang pertama itu adalah dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar, itu akan atau wajib dilunasi biaya materainya sebesar biaya materai yang terutang atau yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Nah, sebagai contoh nih, misalkan dari satu perusahaan itu kan harus menerbitkan kwitansi yang mencantumkan nilai pembayaran uang ya. Misalkan dari kwitansi tersebut ternyata ada yang biaya materainya belum dibayar atau belum ditempel biaya materai, itu nanti biasanya akan terpajak. Nah, dari hasil penelitian akan bisa menemukan biaya materai yang sudah dilunasi berapa. Nah, nanti misalkan dari penelitian tersebut diketahui bahwa ada biaya materai yang kurang dibayar, itu nanti akan diberikan surat ketetapan, dikeluarkan surat ketetapan dan wajib dibayar biaya materai yang terutang dan sanksi administrasinya. Nah, pemeteraian kemudian juga dilakukan untuk dokumen yang nantinya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, ini yang wajib dilunasi adalah biaya materai yang terutang. Ya, misalkan dari dokumen yang mau digunakan untuk pembuktian di pengadilan itu sebelumnya adalah non-objek biaya materai atau yang tidak dikenai biaya materai, misalkan nilai transaksinya di bawah 5 juta seperti itu. Ketika mau diajukan di pengadilan sebagai bukti, itu wajib dilunasi biaya materainya senilai 10.000 sesuai dengan undang-undang biaya materai ini. Nah, di sini akan kita berikan contoh mengenai pengenaan sanksi administratif biaya materai. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan biaya materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan biaya materai dengan rincian sebagai berikut. Ada 1 dokumen yang telah dipungut dan disetor ke kas negara. Kemudian ada dokumen yang biaya materainya tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara. Ada 7 dokumen telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara, dan 5 dokumen tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara. Jadi ada 15 dokumen objek pemungutan biaya materai. Dari data-data tersebut kemudian sanksi administratif biaya materai adalah sebesar 100%, itu akan dikenakan untuk 2 dokumen yang tadinya tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara, dan 7 dokumen yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Jadi sanksinya dikenakan untuk dokumen-dokumen yang biaya materainya belum disetorkan ke kas negara. Nah, dokumen yang biaya materainya meskipun tidak dipungut ya ke pihak atau subjek biaya materainya tapi sudah disetorkan ke kas negara, itu tidak akan dikenai sanksi administratif seperti yang ada di poin B. Nah, jadi ada 9 dokumen yang dikenai sanksi administratif sebesar 100%, sedangkan dokumen untuk huruf A dan D, 1 dokumen dan 5 dokumen tersebut yang tidak dipungut tetapi disetorkan kas negara tidak dikenai sanksi administratif. Sehingga perhitungan untuk surat ketetapannya adalah sebagai berikut. Di sini ada biaya materai terutang seharusnya untuk 15 dokumen, yaitu 15 dikali 10.000 ada 150.000. Kemudian biaya materai yang telah disetor itu sebesar 60.000 dari 1 dokumen dan 5 dokumen tadi, jadi yang kurang disetor adalah 90.000, dan sanksi administratifnya 100% kali 9 kali 10, jadi ada 90.000, sehingga biaya materai yang masih harus dibayar totalnya adalah 180.000. Selain pemeteraian kemudian, di Undang-Undang Biaya Materai ini juga memberikan kemudahan terkait adanya fasilitas pembebasan biaya materai untuk dokumen-dokumen tertentu. Nah, yang pertama adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan pemulihan
kondisi sosial ekonomi suatu daerah terkait adanya bencana alam. Jadi terkait dengan dokumen yang menyatakan pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut, jika ada bencana alam itu bisa diajukan untuk pembebasan bea materai. Fasilitas selanjutnya yaitu diberikan untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang semata-mata digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan yang sifatnya tidak komersial seperti panti asuhan, panti sosial, panti jompo, atau tempat-tempat ibadah. Nah, pengalihan tanah bangunan itu bisa dibebaskan dari pemungutan bea materai. Selanjutnya adalah dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau lembaga berwenang di bidang moneter dan jasa keuangan. Nah, fasilitas pembebasan yang terakhir ada dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Kalau di aturan lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak diatur masa kadaluarsa bea materai. Di Undang-Undang terbaru ini diatur bahwa masa kadaluarsa bea materai adalah 5 tahun. Jadi setelah lewat jangka waktu 5 tahun itu tidak akan dikenai bea materai atau tidak ditagih bea materai lagi gitu ya. Jadi masa berlaku atau masa kadaluarsanya adalah 5 tahun. Selanjutnya di Undang-Undang bea materai ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi mereka yang memalsu bea materai. Jadi materai itu dibuat mirip aslinya tapi ternyata itu palsu. Itu ada sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun dan dendanya 500 juta. Nah, bagi kalian atau yang memakai materai palsu tersebut juga bisa dikenai sanksi pidana. Sanksinya sama, pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling besar 500 juta. Jadi jangan sampai ya kita menggunakan materai ternyata itu palsu, terlihat asli tapi palsu. Nah, itu kita harus berhati-hati ya. Selanjutnya ada juga ini sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Itu bagi orang-orang yang memakai materai yang ternyata itu materainya sudah pernah dipakai, kemudian dihilangkan tandanya, dihilangkan misalkan sudah ada tanda tangan, itu dihilangkan tanda tangannya atau tanggal penggunaan materainya. Kemudian materai itu seolah-olah belum pernah dipakai, kemudian materainya dipakai lagi. Nah, itu orang-orang tersebut akan bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 200 juta. Nah, di sini ada ketentuan peralihan di mana sebetulnya Undang-Undang bea materai yang terbaru ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Tetapi misalkan kita masih ada persediaan materai yang lama, materai 3.000 atau materai 6.000, itu masih bisa dipakai sampai 31 Desember 2021 dengan total minimal materai tempelnya adalah paling sedikit itu 9.000. Jadi misalkan kita masih punya stok materai yang lama, untuk kita misalkan buat perjanjian atau tagihan, kita bisa menempelkan bea materai 3.000 dan 6.000, itu minimalnya ya, paling sedikit 9.000. Atau kalau sudah ada materai yang baru, kita pakai materai baru dengan nilai materai tempelnya adalah 10.000. Nah, di sini berlakunya materai tempel ini adalah 1 Januari 2021. Nah, itu tadi penjelasan terkait Undang-Undang bea materai. Semoga apa yang kita jelaskan di video pertama, kedua, dan ketiga ini bisa diterima dengan baik, mendapat manfaat yang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.